Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan IPA dari kelas 4A dengan NIM 19041100002. Di sini saya akan memaparkan hasil media pembelajaran yang saya buat dengan materi pewarisan sifat makhluk hidup. Mari kita akan belajar bersama mengenai pewarisan sifat makhluk hidup. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari dengan materi pewarisan sifat makhluk hidup, marilah kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita mengadakan pembacaan doa ini, semoga kita lancar untuk dapat memahami materi yang telah kita pelajari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah kalian sehat semua? Karena di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak kepada antar sesama. Dan diharapkan untuk yang tidak berpentingan sangat-sangat penting agar tidak keluar rumah. Seperti itu. Baik, sebelumnya Ibu akan meminta izin kepada kalian akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada para peserta didik telah mengizinkan saya untuk menampilkan PowerPoint. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint. Tapi sebelum saya menampilkan PowerPoint, apakah kalian masih mengingat pewarisan sifat makhluk hidup itu seperti apa? Apakah pengertian dari sifat makhluk hidup seperti apa? Dan apakah pewarisan sifat makhluk hidup itu kita temui di kehidupan nyata kita? Baik, kita akan mengupas sama-sama dan mempelajarinya sama-sama. Sesuai dengan judul, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup dengan KD 3.3 kelas 9. Terdapat dari pewarisan sifat itu sendiri, terdapat dua subbahasan. Yang pertama adalah sifat beda dan sifat genetik, di mana sifat beda ini terdiri dari dua, yaitu monohibrid dan dihibrid. Sedangkan materi genetiknya ada dua, kromosom dan gen. Baik, kita akan ke sifat beda, di mana, di mana kita akan mempelajarinya materi yang pertama, yaitu materi genetik terlebih dahulu. Materi genetik lah. Nah, genetik ini berperan penting dalam proses pewarisan sifat, di mana genetik ini bisa disebut dengan warna kulit, bentuk hidung, ataupun bahkan jenis penyakit yang tidak dimiliki setiap orang. Karena setiap genetiknya makhluk hidup itu beda-beda seperti itu. Begitulah pengertian dari materi genetik ataupun contoh dari materi genetik. Jadi, materi genetik ini dari ayah dan ibu dikawinkan, dan materinya akan turun dari salah satu anak tersebut, di mana materinya tidak sama persis, tapi hampir sama dengan materi genetik yang dimiliki ayah ataupun ibu. Seperti itu. Selanjutnya, materi genetik sendiri ada 4 bagian ini, teman-teman, di mana kromosom, gen, DNA, dan RNA. Berikut ini adalah gambar dari kromosom. Pengertian kromosom itu sendiri merupakan badan yang berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan, di mana ukuran kromosom ini tidak pernah sama seperti itu. Jadi bentuk seperti ini, murid-murid sekalian, itu adalah bentuk dari kromosom. Nah, kromosom bentuknya digolongkan menjadi 6, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, bentuk cerutu, bentuk huruf V, bentuk koma, dan bentuk huruf L.
Jadi diingat-ingat bentuk dari kromosom itu seperti ini ya. Selanjutnya yaitu kromosom tersendiri mempunyai organisme, di mana organisme tersendiri mempunyai dua tipe. Yang pertama yaitu autosom dan kromosom kelamin, atau kromosom, seks kromosom atau gonosom. Autosom tersendiri merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penerus jenis kelaminnya. Jadi, sedangkan kromosom kelamin atau seks kromosom merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada dua macam seks kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y, seperti itu. Selanjutnya nih, gen. Gen adalah substansi dari genetik terkecil yang terdiri atas penggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen ini berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Jadi, setiap sifat-sifat dari ayah dan ibu itu termasuk gen, di mana akan diturunkan kepada anak. Dan tidak semua anak mempunyai gen yang sama, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk atau struktur dari gen itu sendiri. Bisa dilanjutkan. Istilah-istilah lain dalam gen yaitu parental, P kecil, yaitu bisa dikatakan dengan keturunan, di mana fenotip, sifat yang tampak, contoh buah manis, kulit buah halus, kulit buah kasar, dan lain sebagainya. Genotip, sifat yang tidak tampak yang merupakan susunan gen-gen fenotip tertentu. Yang selanjutnya monohibrid, di mana persilangan dengan satu sifat beda. Yang terakhir adalah dihibrid, persilangan dengan lebih dari satu sifat beda. Gen itu memiliki fungsi, di mana ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Zarah, apa sih zarah? Zarah merupakan zat terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Jadi, fungsi gen sendiri memberikan atau menyampaikan informasi dari induk kepada keturunannya, seperti itu. Yang terakhir, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Jadi, gen itu sendiri berfungsi untuk mengatur sebuah metabolisme dan perkembangannya, seperti itu. Selanjutnya DNA. Tadi sudah membahas gen, sekarang membahas DNA. DNA merupakan pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom, di mana DNA sendiri terdiri dari nukleus yang bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein, di mana selain nukleus juga ada molekul DNA dan plasid dan sentriol, seperti itu. DNA juga gen juga sama memiliki struktur, dan DNA juga memiliki struktur seperti ini strukturnya, murid-murid. Selanjutnya, DNA merupakan makromolekuler yang kompleks, di mana molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida yang amat panjang. Satu rantai polinukleotida terdiri atas rangkaian nukleotida, seperti itu. Setelah kita membahas DNA dan gen, sekarang kita akan membahas RNA, di mana RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula, ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen, di mana RNA tidak terdapat basa nitrogen timin, atau bisa disebut T. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Seperti berikut adalah struktur yang A itu struktur kimia dari RNA, dan yang B merupakan struktur untai tunggal molekul RNA. Perbedaan secara umum RNA dan DNA. Yang DNA ditemukan pada nukleus, yaitu dalam kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Yang RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga nukleus. Ada 6 pembeda, bisa dibaca sendiri ya. Mengingat kita mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup, pewarisan sifat makhluk hidup ini bersinambungan dengan hukum Mendel. Jadi ada kesamaan dengan hukum Mendel, di mana
Pada hukum Mendel 2 menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Bisa dijelaskan bahwa ayah dan ibu kawin, kan mempunyai dua pasang, mempunyai sifat yang berbeda. Dikawin, dari dua dikawin ini, dari ibu dan ayah, pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, maka dari itu akan diturunkan kepada keturunannya, tetapi bebas. Mau sifat dari ayah maupun sifat dari ibu, itu bebas diturunkannya. Nah, itu yang dinamakan hukum dua Mendel. Seperti itu. Gangguan yang terakhir adalah gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Seperti halnya sistem-sistem tubuh manusia, sistem reproduksi pada manusia juga dapat mengalami gangguan penyakit. Gangguan yang penyakit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tumor, infeksi, virus, bakteri, seperti itu. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa contoh gangguan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, endometriosis, kanker genitalia, impotensi, gonorea, AIDS, Philips, dan hipoganisme. Nah, sekarang kita sudah mempelajari bagaimana sih apa sih itu pewarisan sifat pada makhluk hidup? Seperti apa pewarisan sifat makhluk hidup? Saya hanya memberi clue-clue bahwasanya sifat pewarisan sifat makhluk hidup seperti ini dan seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu diingat kembali bahwasanya sifat-sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu tidak semerta diturunkan, tetapi ada proses-prosesnya. Ada gen tadi, ada genetika tadi, ada kromosom tadi, seperti itu. Jadi diingat-ingat kembali bahwasanya pewarisan sifat makhluk hidup itu seperti ini, dan hubungannya pewarisan sifat makhluk hidup dan hukum Mendel itu seperti ini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa ilmu itu dapat dicari kapan aja, tapi berkah dari ilmu itu yang susah dicari, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.